Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewana Saputra, mahasiswa Teknik Geofisika angkatan 25, Institut Teknologi 10 November. Jadi pada video kali ini saya akan mereview satu buku, yaitu buku Geophysics A Very Short Introduction by William Lowry. Buku ini merupakan buku pengantar yang menjelaskan bagaimana geofisika digunakan untuk memahami bumi, mulai dari struktur, hingga fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Nah, menariknya, buku ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan data dan juga contoh nyata yang menunjukkan bagaimana geofisika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pada buku ini terdapat 8 chapter. Mari kita bahas satu persatu dari chapter tersebut. Jadi di chapter pertama itu apa itu geofisika? Nah, pada chapter pertama ini dijelaskan bahwa geofisika adalah ilmu yang mempelajari bumi menggunakan hukum-hukum fisika. Karena sejatinya manusia itu tidak bisa melihat langsung ke dalam bumi, maka digunakan pendekatan tidak langsung. Metode yang digunakan antara lain yaitu seismik. Nah, metode ini menggunakan gelombang elastik. Nah, contohnya seperti gelombang gempa. Yang kedua itu gravitasi, melihat distribusi massa. Yang ketiga magnetik, melihat sifat magnet bumi. Dan yang keempat itu panas bumi, jadi ini memahami energi internal bumi. Nah, yang menarik dari konsep ini sebenarnya seperti mendiagnosis tanpa membedah. Kita hanya melihat respon dari luar lalu menyimpulkan kondisi di dalam. Sebagai contoh, setiap gempa menghasilkan gelombang yang merambat ke seluruh bumi dan direkam oleh alat seismograf. Dari data ini, ilmuwan bisa mengetahui apakah suatu lapisan tersebut padat atau cair. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting. Karena apa? Karena ini menjadi dasar seluruh pembahasan selanjutnya. Tanpa kita memahami konsep ini, kita akan sulit memahami konsep kedepannya lagi. Kita lanjut ke chapter kedua. Nah, di chapter kedua ini membahas planet bumi. Planet bumi merupakan sebagai suatu sistem yang kompleks. Bumi tidak membentuk bola sempurna, melainkan elipsoid atau sedikit pepat di kutub. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi yang menghasilkan gaya sentrifugal. Nah, salah satu contoh klasiknya itu adalah eksperimen Eratosthenes yang berhasil memperkirakan keliling bumi hanya dengan membandingkan bayangan matahari di dua kota berbeda. Nah, selain itu juga dijelaskan juga struktur bumi, yaitu struktur bumi itu diantara lain ada kerak, yaitu lapisan paling luar di mana tempat kita sekarang hidup. Yang kedua yaitu mantel, lapisan tebal dengan material padat tetapi plastis. Yang ketiga yang paling dalam yaitu inti, terdiri dari inti luar cair dan inti dalam padat. Yang menarik, bumi bukan sistem statis. Bumi terus mengalami perubahan akibat pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, aliran panas dari dalam. Nah, ini menunjukkan bahwa bumi adalah sistem dinamis yang terus berevolusi. Oke. Kita lanjut ke chapter ketiga, yaitu seismologi dan struktur internal bumi. Pada chapter ini menjelaskan bagaimana kita mengetahui isi bumi melalui gelombang seismik. Nah, gelombang seismik dibagi menjadi gelombang P bisa merambat di padat dan cair. Yang kedua itu gelombang S yang hanya bisa merambat di padat. Dari sini muncul penemuan penting. Gelombang es tidak terdeteksi di inti luar sehingga disimpulkan bahwa inti luar bersifat cair. Nah, chapter ketiga ini selain itu juga pada chapter ketiga ini perubahan kecepatan gelombang menunjukkan adanya batas antar lapisan bumi seperti batas antara mantel dan inti. Kalau dipikirkan ini luar biasa karena manusia bisa mengetahui struktur bumi hingga ribuan kilometer ke dalam tanpa pernah menggali sampai ke sana. Menurut saya ini adalah inti dari geofisika sih, dan salah satu bagian paling menarik dalam buku ini. Terus
Terus kita masuk ke chapter keempat. Chapter keempat ini membahas seismisitas bumi yang aktif. Nah, chapter ini membahas tentang gempa bumi dan aktivitas seismik. Jadi gempa itu terjadi akibat akumulasi energi dari pergerakan lempeng tektonik yang kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Distribusi gempa di bumi tidak merata. Sebagian besar gempa terjadi di batas lempeng seperti di kawasan Ring of Fire. Nah, di Indonesia itu termasuk dalam wilayah ini sehingga sangat rentan terhadap gempa dan aktivitas vulkanik. Selain itu juga dibahas juga magnitudo gempa, yaitu ukuran energi gempa, terus intensitasnya itu artinya dampak yang dirasakan, juga pola gempa global. Menurut saya chapter ini sangat penting karena langsung berkaitan dengan kehidupan manusia, terutama di negara kita, di negara Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke chapter kelima, yaitu gravitasi dan bentuk bumi. Chapter ini membahas bagaimana gravitasi digunakan untuk memahami bentuk dan juga struktur bumi. Data dari buku menunjukkan jari-jari bumi di ekuatornya itu sekitar 6.378 km. Jari-jari di kutub sekitar 6.356 km. Nah, perbedaan ini menunjukkan bumi membentuk elipsoid. Selain itu, gravitasi tidak sama di seluruh permukaan bumi. Gravitasi di kutub sekitar 0,5% lebih dibandingkan di ekuator. Jadi hal ini itu dipengaruhi oleh rotasi bumi, distribusi massa, bentuk bumi. Dalam geofisika digunakan konsep, yaitu konsep geoid. Geoid itu dimana bentuk bumi berdasarkan gravitasi, dan juga ellipsoid, yaitu model matematis bumi. Pengukuran gravitasi dilakukan menggunakan gravimeter yang sangat sensitif. Pada chapter ini juga cukup kompleks ya, tetapi sangat penting dalam eksplorasi geofisika. Oke, kita lanjut masuk ke chapter ke-6, yaitu panas bumi. Jadi chapter ini membahas tentang energi panas di dalam bumi. Sumber panas bumi itu berasal dari sisa-sisa pembentukan bumi seperti dan juga peluruhan radioaktif. Nah, data penting yang dicatat di chapter ini yaitu tekanan di pusat bumi mencapai sekitar 360 gigapascal atau sekitar 3,6 juta kali tekanan atmosfer. Nah, panas ini menyebabkan konveksi di mantel itu mengalami konveksi di mantel dan juga pergerakan di lempeng dan juga aktivitas vulkanik. Ini menunjukkan bahwa bumi masih aktif hingga sekarang. Pada chapter ke-7 ini membahas medan magnet bumi. Chapter ini menjelaskan bahwa medan magnet bumi dihasilkan oleh pergerakan logam cair di inti luar yang bertindak seperti dinamo raksasa. Nah, fenomena menariknya itu terjadi pembalikan kutub magnet bumi dalam sejarah geologi. Hal ini dapat diketahui dari batuan yang menyimpan rekaman magnetik. Medan magnet juga berfungsi melindungi bumi dari radiasi matahari. Nah, ini menunjukkan bahwa bumi tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga secara elektromagnetik. Nah, pada buku ini juga membahas teknologi modern. Contohnya itu seperti GPS menggunakan minimal 4 satelit untuk menentukan posisi di bumi. Teknik INSAR mampu mendeteksi perubahan permukaan hingga 1 sampai 2 cm. Teknologi ini sangat penting untuk pemantauan gempa, deformasi tanah, dan juga aktivitas gunung api.
Kita lanjut ke chapter ke-8, yaitu kesimpulan. Nah, jadi chapter 8 ini itu menyimpulkan keseluruhan daripada chapter-chapter sebelumnya. Chapter ini merangkum bahwa geofisika adalah ilmu yang sangat penting untuk memahami bumi secara menyeluruh. Semua metode saling melengkapi untuk memberikan gambaran lengkap tentang struktur dan dinamika bumi. Nah, untuk keseluruhan buku ini ya, menurut saya buku ini sangat cocok untuk mahasiswa baru, maupun yang ingin masuk ke geofisika, terutama pemula atau mahasiswa baru ya. Kelebihannya ini penjelasannya sistematis, banyak contoh nyata dan juga mudah dipahami. Untuk kekurangannya, buku ini tuh kurang mendalam menurut saya ya. Beberapa topiknya itu terlalu ringkas, sehingga saya merating buku ini di 4,5 dari 5. Terus sebagai mahasiswa geofisika, buku ini sangat membantu saya untuk memahami gambaran besar di bidang geofisika. Saya lebih memahami bahwa teori yang dipelajari di waktu saya kuliah di kelas itu benar-benar digunakan dalam kehidupan nyata, seperti mitigasi bencana, eksplorasi sumber daya, dan juga pemantauan bumi. Dari buku ini saya termotivasi untuk belajar lebih dalam karena geofisika sangat luas dan juga aplikatif. Oke. Mungkin sekian dari video saya kali ini tentang review buku Geofisika A Very Short Introduction. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.